Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Setiawan, NIM 411-200-132, mahasiswa Universitas Mercu Buana semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Bahasa adalah alat komunikasi dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Bahasa memperjelas seorang atau kelompok dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, tidak heran jika kita sering bertemu dengan orang lain yang berbicara dengan bahasa yang tidak kita pahami. Bahasa Indonesia menjadi perhatian masyarakat internasional. Berbagai negara, terutama kawasan Asia Pasifik, menawarkan program studi bahasa Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain adalah Korea Selatan, Jepang, Vietnam, dan Australia. Realitas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, pendidikan, dan kegiatan resmi lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki aksen bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Aksen tersebut adalah ciri khas kedaerahan dan dengan mudah mengenal daerah asal penutur. Hingga saat ini telah tercatat sebanyak 56 negara di dunia mempelajari bahasa Indonesia di berbagai jenjang pendidikan. Di Australia, menjadi mata pelajaran wajib sekolah dasar. Di Jepang, 4 universitas mempelajari bahasa Indonesia. Universitas di Korea Selatan juga menawarkan program studi sastra dan bahasa Indonesia. Dan di Vietnam, Vietnam menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua. Menurut data Kementerian Luar Negeri tahun 2012, Indonesia adalah penutur asli kelima yang paling banyak diucapkan di dunia, dengan 44.463.950 orang tersebar di luar negeri. Orang-orang di luar negeri ingin mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua atau bahasa asing, baik untuk tujuan akademis maupun praktis. Yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan linguistik dan bahasa Indonesia, dan yang terakhir, untuk tujuan pamrih, misalnya, penguatan hubungan nasional, pertukaran budaya, dan kebutuhan sumber daya manusia. Ada 3 alasan orang asing belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, untuk menguasai keterampilan dasar komunikasi interpersonal. Yang kedua, untuk menguasai konsep dan prinsip ilmiah. Dan yang terakhir, mendalami semua aspek budaya. Beberapa negara yang menjadikan bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Yang pertama, di Australia. Bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib di Australia. Bahasa Indonesia telah menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah Australia. Salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Rugman Anglican School di ibu kota Canberra. Sekolah ini, bahasa Indonesia jadi pelajaran wajib yang dipelajari mulai kelas TK hingga kelas 7. Dan di level lebih atas, yakni kelas 8 sampai kelas 12, bahasa Indonesia menjadi pelajaran pilihan. Berikutnya, bahasa Indonesia di Jepang. Jurusan bahasa Indonesia di berbagai universitas Jepang. Dari tahun ke tahun, bahasa Indonesia semakin diminati warga di negara Jepang. Salah satu faktornya adalah hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang yang dikenal sangat dekat. Selain itu, semakin banyak orang Jepang yang tertarik untuk mempelajari kekayaan dan keunikan budaya Indonesia. Beberapa sekolah di Jepang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti oleh para siswa. Beberapa universitas di Jepang juga telah membuka jurusan bahasa Indonesia seperti di Kandan University of International Studies, Nihon University College of International Relations, dan Tokyo University of Foreign Studies. Yang ketiga, bahasa Indonesia di Kanada. Banyak tempat kursus bahasa Indonesia di Kanada. Kanada merupakan salah satu tujuan para pencari kerja internasional dari Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat di Kanada setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah tersebut membuat Kanada menganggap belajar bahasa Indonesia itu penting. Saat ini ada banyak tempat di Kanada di mana bisa belajar bahasa Indonesia. Yang keempat, program studi bahasa Indonesia di Ukraina. Sejak 2012, Taras Shevchenko National University of Kyiv telah memulai program studi bahasa Indonesia. Sedikitnya lebih dari 50 mahasiswa S1 belajar bahasa Indonesia dan puluhan lainnya tengah mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang S2. Perusahaan Indonesia untuk Ukraina sangat mendukung program studi ini. Pemerintah Indonesia juga membuka pusat kajian bahasa Indonesia untuk mendukung program studi, dan bahkan mahasiswa diberikan fasilitas dan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa asing terpilih. Yang kelima, bahasa Indonesia makin diminati di Korea Selatan.
Profesor Koh Yung Hoon mengakui setidaknya ada 500 mahasiswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi Korea Selatan. Hankook University of Foreign Studies adalah salah satu university di Korea Selatan yang membuka kajian Melayu Indonesia. Di universitas tersebut menerima rata-rata 70 mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program kajian Melayu Indonesia. Yang berikutnya, antusiasme orang Hawaii mempelajari bahasa Indonesia. Beberapa universitas di Hawaii, Amerika, juga memiliki kurikulum bahasa Indonesia. Orang Hawaii sangat antusias belajar bahasa Indonesia. Tim didiknya secara rutin pulang pergi ke Hawaii ke Indonesia. Untuk mempelajari semua budaya yang ada, berbagai momen di Indonesia, ia dokumentasikan kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. Mungkinkah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Indikator bahasa internasional adalah bahasa resmi Persatuan Bangsa-Bangsa. Bahasa perhubungan antar negara. Selain itu, sebuah bahasa internasional harus memiliki nilai sejarah dan sebuah negara asal bahasa harus memiliki daya tarik tersendiri, baik dalam segi ekonomi, ilmu pengetahuan, maupun budaya. Indonesia memiliki potensi kemajuan di bidang ekonomi, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional pada bidang budaya. Indonesia juga memiliki budaya yang sangat dikagumi oleh dunia internasional. Kesimpulannya, orang-orang luar mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua untuk tujuan akademis maupun praktis, untuk meningkatkan pengetahuan linguistik dan sastra Indonesia. 3 alasan orang asing belajar bahasa Indonesia adalah untuk menguasai keterampilan dasar komunikasi interpersonal, dan untuk menguasai konsep dan prinsip ilmiah, serta mendalami semua aspek budaya. Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional karena banyak negara lain yang semakin berminat mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi alat yang bisa digunakan untuk mengenalkan berbagai budaya Indonesia di kancah internasional. Untuk sarannya, untuk menyikapi bahasa Indonesia yang diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa dunia, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus mulai mencoba menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan. Hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara langsung maupun tidak langsung atau online. Ini adalah sumber referensi yang saya ambil untuk pembuatan materi ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang telah Anda luangkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.